Sahabat beriman rahimakumullah, pernahkah terfikir dalam benak kita tentang tahapan apa saja yang akan dilalui manusia setelah meninggal dunia? Mengenai kapan akan terjadi kiamat, tidak seorang pun dapat mengetahui kapan terjadinya. Bahkan Nabi Muhammad SAW dan malaikat sekalipun tidak akan mengetahuinya, karena hanya Allah semata yang mengetahui kapan terjadinya. Allah Ta'ala berfirman, mereka menanyakan kepadamu tentang hari kiamat, kapan terjadinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat pun amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 187. Sahabat beriman rahimakumullah, pertama, alam barzah. Tahapan manusia pertama kali setelah mati adalah menuju alam akhirat, yakni alam barzah atau alam yang disebut alam kubur. Apakah itu alam kubur? Yaitu alam yang membatasi antara alam dunia dan akhirat. Di alam kubur, manusia sudah dapat merasakan balasan amal baik dan buruknya. Kedua, yaitu Yaumul Ba'ad atau hari kebangkitan, yaitu hari bangkitnya seluruh umat manusia sejak Nabi Adam alaihissalam hingga manusia terakhir yang meninggal, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua kalinya. Di alam kubur akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima balasan dari amal perbuatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka berkata, aduhai, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, yaitu kubur. Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya. Al-Quran Surat Yasin ayat 52. Ketiga, yaitu Yaumul Mahsyar atau hari perkumpulan. Yaumul Mahsyar adalah hari di mana manusia berkumpul setelah dibangkitkan dari alam kubur. Manusia digiring dan dikumpulkan di padang mahsyar, yakni tanah yang lapang, yang datar, di mana manusia akan berkumpul sesuai dengan keadaan amal dan perbuatan selama hidupnya. Saat itu, matahari berada sejengkal di atas kepala manusia. Tak ada yang dapat memberikan pertolongan kecuali amal baik ketika di dunia. Allah Ta'ala berfirman, dan kami kumpulkan seluruh manusia, dan kami tidak tinggalkan seorang pun dari mereka. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 47. Keempat, yakni hari penimbangan atau Yaumul Mizan. Hari itu merupakan hari penimbangan amal baik dan amal buruk yang dilakukan manusia selama hidupnya. Allah Ta'ala berfirman, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi, pasti kami akan mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 47. Kelima, yaitu hari perhitungan atau Yaumul Hisab, yaitu
di mana hari dihitungnya amal perbuatan manusia ketika hidup di dunia. Hari itu manusia tidak bisa berdusta atas amal perbuatan yang pernah dilakukan di dunia. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala amat cepat hisabnya. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 17. Keenam, yaitu Yaumul Jaza, hari pembalasan atas amal perbuatan manusia. Pada hari tersebut manusia akan menerima balasan dari amal perbuatannya. Perbuatan baik akan mendapatkan balasan kebaikan, dan sebaliknya perbuatan buruk akan mendapatkan siksaan. Ketujuh, Sirat. Sirat merupakan titian yang akan dilalui oleh seluruh umat manusia untuk menuju ke tempat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah melewati padang mahsyar, manusia akan dibentangkan sirat bagi mereka di atas jahanam, sehingga mereka melintasi di atasnya dengan kecepatan sesuai dengan kadar keimanan mereka. Di titian inilah manusia akan menentukan nasibnya sendiri melalui amal perbuatan yang telah dilakukan selama di dunia. Ada yang melewatinya dengan mudah dan cepat, ada yang melewatinya dengan susah payah, sehingga belum sampai di ujung manusia sudah terjatuh ke dalam neraka yang ada di bawahnya. Yang ke-8, surga dan neraka. Surga dan neraka adalah tempat terakhir yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan balasan atas perbuatan manusia semasa di dunia. Surga adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan pada hari akhir kelak, dan itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang bertakwa. Baliknya, neraka itu adalah tempat penuh dengan siksaan yang pedih, dan itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk orang-orang yang tidak taat atau suka melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sahabat beriman rahimakumullah, mumpung kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup di dunia ini, sehingga kita bisa memaksimalkannya untuk beribadah dan taat, menjauhi larang-larangannya dan mengerjakan apa yang diperintahkannya. Tatkala kita diambil, kita sudah dalam keadaan siap dan bisa menikmati insya Allah apa yang telah kita kerjakan di dunia. Orang yang baik akan mendapatkan kebaikan, dan sebaliknya orang yang buruk akan mendapatkan siksaan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.